Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Akbar dengan NIM E100212091. Ingin mempresentasikan mengenai aglomerasi ruang industri. Aglomerasi ruang industri adalah konsentrasi geografis kegiatan ekonomi selama abad ke-20 dan terutama setelah Perang Dunia Kedua. Perkembangan industri dimulai dan konsentrasi fase industri di Eropa Tengah Utara dan Amerika Serikat, kemudian pada dekade selanjutnya menyebar ke wilayah dan negara lain. Aglomerasi industri merupakan aspek pengembangan dari spesialisasi yang tidak merata dan berfungsi sebagai lokasi penting penciptaan lapangan kerja dan inovasi. Ada dua jenis aglomerasi, yaitu yang pertama ada aglomerasi yang dibentuk dari ekonomi urbanisasi, dan yang kedua itu ada aglomerasi yang dibentuk dari ekonomi lokalisasi. Ekonomi urbanisasi mengacu pada keuntungan perusahaan karena berada di daerah perkotaan yang besar dengan pasar yang besar dan heterogen. Contoh aglomerasi jenis ini adalah konsentrasi industri yang berkembang di wilayah perkotaan Jabodetabek. Sementara itu, ekonomi lokalisasi mengacu pada manfaat yang hampir secara eksklusif berdampak pada sektor industri tertentu saja yang mengarah ke kawasan industri sejenis. Contoh aglomerasi jenis ini adalah kawasan industri batik lawen di Surakarta dan kawasan industri pengecoran logam di Batur, Klaten. Ekonomi lokalisasi menghasilkan aglomerasi yang berspesialisasi dalam satu sektor industri. Aglomerasi jenis inilah yang menarik perhatian para ahli geografi ekonomi karena dipandang sebagai tempat yang mendorong inovasi teknologi dan pertumbuhan produktivitas yang pada akhirnya membuat perusahaan mampu kompetitif secara internasional dan tangguh secara ekonomi. Aglomerasi industri di Indonesia. Di Indonesia, konsentrasi geografi industri telah berlangsung lebih dari 2 dekade terakhir pada tingkat nasional. Dua pulau besar di Indonesia, yakni Jawa dan Sumatera, merupakan lokasi dari 90% usaha industri besar menengah. Aglomerasi industri ini juga dapat menjelaskan mengapa suatu wilayah memiliki industri yang jenisnya sama lebih dari satu dan adanya kecenderungan bahwa kota-kota besar akan tumbuh dan berkembang di sekitar lokasi industri. Desentralisasi lokasi industri di wilayah tertentu dan dalam periode sejarah tertentu, khususnya dekade terakhir abad ke-20, keuntungan yang berasal dari konsentrasi lokasi industri dapat mengarah kepada disekonomis. Hal ini pada gilirannya akan menimbulkan proses deaglomerasi atau pengurangan aglomerasi, di mana beberapa perusahaan terdorong untuk mencari lokasi di luar pusat industri yang padat. Berikut ini adalah 3 penyebab lama terjadinya desentralisasi industri. Yang pertama ada peneluan energi listrik, yang kedua ada pengembangan sarana transportasi, dan yang ketiga ada biaya lebih tinggi di pusat industri lama. Kesenjangan wilayah dan aglomerasi buatan. Perkembangan konsentrasi industri pada beberapa wilayah dan negara tertentu dalam beberapa dekade terakhir telah menghasilkan efek yang tidak hanya terbatas menyangkut wilayah terlibat saja. Proses kumulatif perluasan jarak antara wilayah dan negara dapat dikonseptualisasikan dalam bentuk pusat pinggiran yang padat berbagai skala spasial, menentukan tren pertumbuhan wilayah dan stagnasi atau penurunan pada wilayah yang lain. Di samping mendominasi faktor-faktor ekonomi seperti pertumbuhan pendapatan dan kesejahteraan, konsentrasi industri dan perpindahan migrasi penduduk, wilayah-wilayah pusat juga menjalankan fungsi kontrol dan dominasi atas wilayah infrastruktur dan pinggiran. Efek kumulatif ini disebar melalui penciptaan nilai-nilai baru, budaya dan perilaku sosial bersama-sama dan dengan akumulasi modal mendukung pengembangan kewirausahaan dan tingkat inovasi yang pada akhirnya menghasilkan ketidakseimbangan tingkat pembangunan antar wilayah. Sekian dari saya, presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.